Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam kapanpun kalian nonton video ini. Nah, hari ini khusus kita akan membahas tentang panduan materi yang akan dipakai untuk PAS, penilaian akhir semester di Sekolah Kristen Tunas Bangsa. Ya, hari ini kita akan belajar tentang bab 1 dan bab 2. Artinya PAS itu akan muncul tiga tingkat 40% dari bab 1 dan 60% dari bab 2. Jadi itu yang akan muncul. Jadi sekitar 8 soal dari bab 1, sekitar 12 soal dari bab 2. Nah, hari ini kita akan bahas satu persatu indikator yang akan dipakai untuk soal-soal PAS. Yang pertama, bab 1, mengubah bentuk pecahan. Mengubah bentuk pecahan ini, diingat-ingat, mengubah bentuk pecahan itu biasanya akan muncul. Kalian nanti akan diminta untuk mencari pecahan-pecahan yang senilai. Artinya pecahan-pecahan yang senilai itu bentuknya berbeda-beda. Ada persen, ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, ada pecahan desimal. Nah, nanti yang senilai yang bagaimana? Nah, seberapa, siapa aja yang senilai? Ya, itu jadi yang sama mengubah bentuk pecahan tapi dalam bentuk yang berbeda-beda. Mungkin seperti itu, ya. Atau mungkin kalian diminta untuk ada satu pecahan dalam bentuk pecahan biasa, ubah menjadi pecahan desimal ataupun persen ataupun mungkin bisa menjadi pecahan campuran dan sebaliknya. Jadi itu mengubah-ubah. Jadi diingat-ingat pasti bisa ya cara mengubah-ubahnya ya. Kemarin kita sudah bahas di kelas juga. Jadi kalian belajarlah dengan sungguh-sungguh ini karena sudah pernah. Kalau kalian masih bingung, boleh tanya ya. Silahkan chat ke Teams. Oke, yang kedua, menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Artinya nanti akan ada soal-soal cerita yang berhubungan dengan pecahan. Pecahannya bentuknya bermacam-macam. Ada yang desimal, pecah di pokoknya berbagai macam bentuk pecahan itu akan muncul dengan soal cerita. Ya, ini perlu bisa ingetin untuk beberapa soal cerita yang perlu ciri-ciri. Misalnya nih, kalau mencari selisih itu pasti yang besar dikurangi yang kecil. Selisih ya, besar dikurangi yang kecil. Kalau kalian ditanyakan total atau jumlah berat bacaan yang dibawa, itu berarti kalian jumlahkan semua pecahannya. Dijumlahkan. Ya, total jumlah itu berarti kalian tambah menggunakan operasi hitung tambah. Membagi kepada 5 orang berarti kalian akan menggunakan pembagian. Ingat-ingat, untuk penjumlahan dan pengurangan pada pecahan biasa dulu, pecahan biasa dan pecahan campuran, pengurangan dan penjumlahan syaratnya adalah mereka harus punya penyebut yang sama. Ingat-ingat ya, penyebutnya harus sama. Ketika kalian menjumlahkan dan mengurangi pecahan biasa dan pecahan campuran, maka penyebutnya harus sama. Kemudian, yang kedua, ketika kalian punya pecahan desimal berarti pecahan desimal kalau kalian jumlahkan secara berurutan ke bawah, ingat-ingat letak komanya harus segaris ke bawah. Letak komanya harus segaris ke bawah. Jadi, komanya tidak boleh tempatnya beda-beda. Jadi, kalau kalian susun ke bawah, biasakan menjumlahkan dengan menyusun ke bawah ya. Kalian letakkan komanya segaris ke bawah ya. Itu syaratnya untuk penjumlahan dan pengurangan. Itu wajib. Jadi pecahan biasa dan pecahan campuran wajib punya penyebut yang sama dulu. Cara mencari penyebutnya bagaimana? Mister, caranya adalah dengan mencari KPK dari penyebut-penyebut yang ada. Cara cari KPK. Kalau enggak, misalnya kalian boleh menggunakan cari bilangan yang bisa dibagi oleh semua penyebut yang ada di dalam soal. Itu ya, cari semua bilangan yang bisa dibagi oleh semua penyebut yang ada di dalam soal tersebut. Itu caranya ya. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan pembagian dan perkalian pecahan. Nah, ini pembagian dan perkalian. Perkalian dan pembagian berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan. Dalam pecahan biasa dan pecahan biasa dulu, pecahan biasa, perkalian itu kalian tinggal kalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Misalnya nih, ada 5 kali 5 per 4 dikali 1/2. Tinggal 5 kali 1, nah 5 per 8. Lanjut, untuk pembagian bagaimana? 5 per 4 dibagi dibagi 1/2. Nah, untuk pembagian harus dibalik, diubah jadi perkalian. 5 per 4 dikali, pembaginya jadi kali, yang pecahan belakangnya dibalik. 2/1.
Nah, tinggal dikalikan seperti biasa deh. Nih, 10/4. Kalau desimal bagaimana, Mister? Kalau desimal, hitung seperti biasa. 0,5 dikali 1,5. Misalnya. Perkalian biasa aja, perkalian bersusun biasa. 0,5, 1,5. Nih, dikalikan seperti biasa aja. Nih, 5 kali 5, 5, 25. Nabung 2. 5 kali 0, 0. Nabungan 2, 2. 1 kali 5, 5. 1 kali 0, 0. Oke, 5, 7, 0. Nih, berarti komanya bagaimana? Hitung. Hitung jumlah angka yang berada di belakang koma pada bilangan yang kalian kalikan. Ada 1, ada 2. Oh, 1, 2. Berarti 0,75. Mister, kalau pembagian bagaimana pecahan desimal? Nah, kalau pembagian, Mister selalu saranin untuk pembagian pecahan desimal, Mister selalu saranin supaya diubah menjadi bentuk pecahan biasa semuanya. 0,5 dibagi 0,2 misalnya. Nah, perhatikan, ubah jadi pecahan biasa. 5 per berapa? Per 10. Kenapa? Karena di belakang koma ada satu angka. Dibagi 2 per 10 juga, karena di belakang koma ada satu angka. Jangan 0,2 deh, 1,2 deh, 1,2. Biar kalian tahu. 1,2. Berarti berapa ini? 12 per 10. Kenapa? Karena di belakang koma ada satu angka. Nah, kalau sudah begini berarti kita tinggal ubah dia ke dalam bentuk pecahan. Pecahan perkalian. Dibalik ya, 10 per 12. Kalikan aja. Ini bisa coret, bisa 10 dengan 10. Oh, berarti adalah 5 per 12. Seperti itu ya. Tentang perkalian, pembagian, pecahan, penjumlahan, dan pengurangan nanti pasti akan muncul soal-soal seperti itu. Belanjaan mungkin dan seterusnya. Nah, yang kedua, bab 2 sekarang. Nih, bab 2, perbandingan dan skala. Perbandingan itu ada yang namanya kecepatan, ada kecepatan. Ini ada kecepatan, kecepatan. Itu berarti di sini jarak, waktu. Kecepatan. Ada debit. Nih, debit. Ini berarti volume. Dan ini adalah waktu. Ada yang namanya skala. Ini apa nih? JP, JS. Ingat-ingat ini ya. Ada 3 kecepatan. Ada kecepatan, ada debit, ada skala. Nah, ini yang akan kalian gunakan. Nah, untuk mengubah satuan waktu, berarti kalian perlu mengubah satu persatu. Misalnya Mister punya 60 km per jam. Mau dijadikan untuk satuan meter per menit. Berarti kan harus ubah sendiri-sendiri. 60 km, ini sama dengan 60 km per 1 jam. Ingat-ingat ya, 1 jam. Diubah ke meter, 60 km ke meter berarti turun berapa tangga? 6 atau 3 tangga, Mister. Oke, tambah 0,3. 1, 2, 3 meter. Per 1 jam ada berapa menit? 60, Mister. Ya udah 60 menit. Tuh. Coret berarti tinggal 1000 meter per menit. Cara mengubahnya seperti itu. Contoh lagi, Mister, kalau misalnya kita berubahnya bukan seperti itu. Misalnya aku punya satuannya begini. Aku punya 1000, jangan 1000 deh, 1000 boleh deh, 1000. 1000 atau jangan, ya udah 1000 meter per menit akan diubah menjadi kilometer per jam. Bagaimana nih, Mister? Baiklah, kalau begini, ini kan berarti 1000 meter per 1 menit kan? Nah, oke. Kemudian berarti meter ke kilometer naik berapa tangga? Oh,
Naik 3 tangga, Mister. Oh, 1000. Kalau naik berarti dibagi. Per 1 menit berapa jam? 1 menit itu adalah 1/60 jam. Di sini ada 2 pecahan biasa. Kita pisahkan menjadi dia adalah 1000/1000 kilometer dibagi 1/60. Tuh. Sama caranya. Dikali 60/1 jam. Lanjut ya. 1000 bagi 1000. 1 kali 60. Berapa itu berarti? 60 km per jam. Caranya seperti itu ya. Jadi diingat-ingat. Ini caranya seperti itu. Jadi kalian bisa untuk mengubahnya nanti satuannya. Sama dengan satuan debit juga seperti itu. Jadi satuan debit diingat-ingat. Satuan debit itu ada pangkat 3, berarti setiap tangga turun 1 kalinya per 1000, langsung 1000. Naik berarti bagi 1000 langsung. Seperti itu. Nah, nanti di dalam yang kedua ini menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan kecepatan dan debit, berarti nanti menggunakan rumus-rumusnya ini. Diingat-ingat rumusnya. Kalau atas dan bawah berarti dibagi. Kalau samping, kecepatan, dan waktu ini berarti dikali. Yang ini perkalian, yang atas dan bawah perbagian. Ini perkalian, atas bawah perbagian. Seperti itu ya. Menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan perbandingan senilai dan perbandingan terbalik. Diingat-ingat perbandingan senilai dan perbandingan terbalik. Perbandingan terbalik, semakin banyak orang berarti semakin banyak, semakin cepat dong, ya kan? Caranya ada 2 kemarin, Mister bilang. Ya, cobalah kalian mengerjakan soal-soal yang ada di soal-soal PH kalian. Kalau kalian bingung boleh tanya, ya. Yang ketiga, yang keempat, menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan skala. Nih, skala juga pasti menggunakan rumus seperti ini. Ingat-ingat ya. Itu kalian pelajari, Mister berharap sih kalau kalian belajar seperti ini. Ini kan dari bab 1 sampai bab 2 kan. Kalian sudah mendapatkan soal-soal PH kalian. Nah, soal-soal yang akan muncul di dalam PAS tidak jauh dari soal-soal PH. Jadi Mister berharapnya kalian bisa, silahkan kalian pelajari kembali soal-soal PH kalian. Jangan sampai soal PH-nya dibuang. Nah, dipelajari kembali. Caranya bagaimana? Diingat-ingat, matematika bukan ilmu yang dihafal. Jangan dihafal. Kalau kalian mau belajar matematika, berarti kalian harus berlatih mengerjakan soal-soal yang ada. Kembali ke latihan PH lagi. Oh, soal PH lagi. Kerjakan ulang soal-soal PH. Kalau ada yang bingung caranya, silahkan chat ke Mister. Nanti akan Mister bantu. Ya, mumpung masih ada waktu. Semoga kalian nanti sukses. Semoga kalian nanti bisa mengerjakan PS dengan teliti dan mendapatkan nilai yang maksimal. Ya, semoga tidak 2 KKM juga ya. Ingat-ingat ya, semoga nilai kalian semuanya maksimal dan Mister berharap nanti ada yang dapat nilai 100. Seperti itu ya. Oke, sekian video dari Mister supaya tidak terlalu panjang. Nanti Mister berharap sih kalian ada yang chat ke Mister untuk menanyakan apakah cara ini benar Mister, apakah ini begini, apakah ini begini. Nah, chat ke Mister aja supaya nanti Mister bantu. Oke? Sampai ketemu di hari Selasa. Kalian siap-siap untuk PS. Semoga sukses. Jangan lupa tetap berdoa, berlatih soal, dan tetap semangat. Ya, sampai ketemu dari Selasa. Tuhan Yesus memberkati.